Siapa yang berkata? Iya, di sini kan dikatakan dengan sesungguhnya aku. Di mana? Bukan di sini aku di sini, Iya. brother. Anda kan Iya. mau mengambil perikopnya. Berarti dari data 22. Yesus berkata, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, 27. Itu semua adalah ucapan Yesus. Aku berkata kepadamu, titik dua, sesungguhnya di antara orang masih ada di antara mereka yang hadir pada saat itu hidup hari ini. Tunggu Sedangkan dulu, murid Yesus, brother. semuanya sudah pada mati. Lalu siapa lagi yang masih hidup? Kerajaan Tuhan Sini, belum datang. di Itu ya sini Yesus 22 sendiri. dikatakan begini, Yesus brother ya. sendiri. Itu Yesus Brother, sendiri udah terjawab. sini ayat 22 katanya begini, brother, bahwa Ah, wajib anak manusia merasai banyak sengsara dan ditolak oleh orang tua-tua dan kepala-kepala imam serta ahli Taurat ya, sehingga dibunuh, kemudian ya. ia bangkit. Bangkit pada Terus, hari yang ketiga. Itu referensinya ayat 44, baru terus. Lukas 18:32 dan 33 itu referensinya, brother. Iya, ini perkataan Yesus. Perkataan Yesusnya kemudian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, tidak akan mati Dia sebelum. itu, brother, dia Nah, Yesus mengatakan diri berarti, sendiri. belum mati kan? Dia mengatakan diri ini pesengsaranya pada pertama kali. Dia berkata, brother. Iya, Yesus tidak mati kan? Karena kerajaan Allah belum datang. Berarti dia belum Saya, mati. baca ayat 22, brother ya, saya baca ya. Ya, silakan. Katanya bahwa wajib anak manusia merasai banyak sengsara dan ditolak oleh orang tua-tua dan kepala-kepala imam serta ahli Taurat sehingga Iya. dibunuh. Baru kemudian ia bangkit. Bangkit pula pada hari yang ketiga. Ya, terus. Itu. Maka di ayat 27 di sini bagian terakhir dikatakan, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, ada beberapa orang yang berdiri di sini yang tiada akan merasai mati sebelum dinyatakan kerajaan Allah. Ini menyatakan dirinya sendiri ini. Iya, tahu. Iya, gimana? Makanya saya katakan bahwasanya ada yang tidak akan mati sebelum dia melihat kerajaan Allah itu datang. Nah, sekarang murid-muridnya Yesus sudah pada mati semua. Kerajaan Allah belum datang. Lalu siapa yang masih hidup Sudah, sampai hari ini? brother. Sudah, itu Udah Tisos tempe dulu, yang lain ganti. Tuhan Yesus bang, yang Yang masih lain. hidup bang. Yesus masih hidup sampai hari ini. Berarti pada saat penangkapan anak manusia yang mati itu bukan Yesus. Yudas anak manusia atau anak ayam? Anak manusia, Bang. Anak manusia. Berarti anak manusia di sini umum. Tapi bukan Yesus, karena harus ada yang hidup sebelum kemudian kerajaan Allah itu datang. Dia tidak mati. Itu siapa? Ya, pertanyaan dari situ kan. Ya. Ya, benar sih. Saya percaya itu. Nah, berarti benarlah kata Al-Quran kalau begitu. Al-Quran mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Al-Quran menerangkan dengan sangat jelas barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Bang, Berarti Yesus masih hidup sampai sekarang. boleh Nabi saya Isa salut, masih hidup. Bang, boleh saya salut sedikit Kak, sama Iya, Abang? silakan. Abang itu saya teringat khotbahnya, suaranya Ustadz favorit saya. Saya ngefans banget sama dia. Sudah almarhum Zainuddin namanya. Ya, benar. Iya. Masya Allah. Nah, itu dia makanya, Bang. Makanya Makanya di bawah mula lu mau kritik gue, bodo amat lu. makanya Yesus ketika dicobai oleh iblis, apa kata iblisnya dalam Matius 4 nomor 6? Ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Berarti Yesus ini diselamatkan. Makanya di dalam Mazmur 91 dikatakan bahwasanya malaikat akan diutus kemudian untuk diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuh, siapa yang panjang umur dan dikenyangkan ini? Anak Elohim. Iblis mengatakan, jika engkau anak Elohim, maka Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menantang engkau di kaki tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata tertulis di mana? Di Mazmur 91, data nomor 12. Brother, itu dalam pencobaan iblis itu terjadi di dalam Injil Matius itu. Iya tahu, Pencobaan saya sudah bilang tadi, iblis. Matius 4 tadi kan? Iya. Nah, sekarang berkaitan di dalam yang Brother bahaskan di sini. oh, berkaitan Bang. Mari kutanya sama Anda ya. Di dalam Matius 4 ini, di data nomor 6-nya iblis berkata, ada tertulis. Pertanyaannya, di mana tertulis? Jika engkau anak Elohim, jatuhkanlah dirimu wahai Yesus ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau. Dia Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini tertulis di mana? Tertulis di Mazmur 91 nomor 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan panjang umur, Yesus masih hidup sampai hari ini. Iya, memang dia hidup, brother. Berarti tidak mengalami kematian. Langsung 3 terangkat hari, dia. brother, dia mati. Oh, Kita baca bukan. ayat 22 tadi. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus, Bang. Itu anak Ini manusia. 21, 22 Itu kita anak baca. manusia. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ini Yudas anak manusia bukan? Bagaimana anak manusia berkuasa mengampuni dosa itu? Matius 9 nomor 6. Itu beda lagi tuh, beda. Nah, gimana, brother? Beda. Sama, Ini kita berbicara ucapan Yesus. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah ada belum? Belum. Berarti ada di antara orang-orang ini yang masih hidup sampai hari ini. Siapa dia? Muridnya nggak mungkin. Satu-satunya kandidat adalah Yesus. Kerajaan Allah itu ditujukan kepada dirinya sendiri, brother. Ini sengsaranya pada waktu pertama, kedua, ketiga. Kita belum baca seluruhnya ini, brother. Ini waktu sengsaranya pada pertama kali. Dia juga menyatakan pada sengsaranya kedua kali, ketiga, sampai keempat, brother. Saudara, siapa di antara murid Yesus yang belum meninggal sampai hari ini? Ada. Itu Bang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Berarti aku juga. Aku juga orang. Hadir di sini juga akunya. Di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Siapa itu? Muridnya nggak mungkin. Itu, brother, dia manusia, dia orang. Waktu ya itu dia dikatakan. makanya. Itu makanya. Berarti masih ada di antara orang-orang yang hadir pada saat itu, termasuk Yesus yang masih hidup sampai hari ini sebelum kerajaan Allah itu muncul. Kerajaan Allah apa sudah datang? Belum. Berarti masih sudah datang. Dirinya sendiri itu yang dia mana kerajaan itu? Mana kerajaan itu? Mana? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu yang mereka maksud situ, brother. Ya. Saudara, kerajaan itu mana? Kerajaan itu mana? Itu dirinya sendiri itu yang ditampilkan. Alamak. Ya sudahlah. Iya, Saya hanya membantu untuk memahami Bible bahwa apa yang menjadi ucapan Yesus di dalam kitabmu sendiri, Lukas 24 nomor 44, aku memang harus pergi seperti apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur, kitab para nabi dan kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Kitab Mazmur loh. Aku harus pergi sesuai apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Di kitab Mazmur mengatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini jelas ini.
Ini jelas. Ini untuk Yesus ini. Artinya kalau ini untuk Yesus, Yesus tidak akan mengalami kematian sebelum nanti kiamat. Ini jelas ini. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Siapa dia yang panjang umur ini? Daud? Nggak mungkin. Musa? Nggak mungkin. Salomo? Nggak mungkin. Paulus? Nggak mungkin. Lalu siapa yang panjang umur ini? Siapa? Yesus Kristus, Tuhan. Yesus Kristus. Itu pintar. Berarti dia belum mengalami kematian. Dia masih hidup. Dia nggak mati. Yang mati itu adalah orang terkutuk. Bukan Yesus yang mati. Yang mati itu orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah engkau yang makan uang suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa pelakunya? Itulah yang menggantikan Yesus. Yesusnya terangkat ke langit. Yang menggantikan di salib adalah dia orang terkutuk itu. Baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, Kayu, di mana brother. Di kayu, bukan di tiang, di salib. Di kayu. Iya, di kayu atau di pohon. Nah, Iya, sekarang bukan di salib. Oke. Thank you. Berarti Bible-mu salah. Nah, coba kita lihat di mana tertulis ada orang yang mati digantung di atas kayu pohon. Tertulisnya di Ulangan 21. Apabila ada orang yang melakukan tindakan dosa sepadan dengan hukuman mati dan kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, apakah Yesus dikutuk oleh Elohim? Tidak. Yang dikutuk oleh Elohim adalah yang makan suap untuk menyerahkan Yesus. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa itu? Yudas. Berarti yang kalian sembah selama ini Yudas. Yesus masih hidup. Tidak dibunuh. Brother. Bukan Yudas. Yesus Kristus yang kita sembah, Tuhan dia. Bukan Yudas. Yesus Kristus yang Anda sembah itu yang datang kepada Paulus. Itu beda lagi. Itu beda. Yesus Kristus yang Anda sembah itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus. Ingat, di dalam Matius 24 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat, sebab akan datang banyak Mesias palsu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Mesias. Paulus berkata apa? Dalam Galatia 1:12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus, tapi dari Mesias. Mesias mana? Mesias yang bukan manusia. Yesus adalah manusia yang Mesias. Sedangkan yang datang kepada Paulus adalah Mesias yang bukan manusia. Siapa itu? Dajjal. Bukan begitu, brother. Jangan menuduh itu. Iblis itu gelarnya juga Mesias. Dajjal itu gelarnya Mesias. Bermata satu. Pengikut-pengikut Dajjal itu hatinya tidak melihat. Cuman mata dunianya saja yang melihat. Tapi mata hatinya enggak. Makanya dia disebut bermata satu. Hati kalian buta. Ngomong macam hati kalian buta. Yang melihat hanya mata kalian tuh. Tapi hati kalian buta. Nggak bisa menembus kebenaran itu. Itulah orang pengikut Farisi, Dajjal. brother. Yang dimaksudkan Oke. di situ. Orang Farisi. Orang Saduki. Paulus orang mana? Dia sudah bertobat. Iya, Dia nah dulunya makanya baca Farisi. Matius 12. Kalau dia sudah bertobat, baca Matius 12 nomor 43 sampai 45. Orang yang sudah bertobat, orang Farisi tadi angkatan jahat, itu setelah bertobat justru kemasukan 8 roh jahat ke dalam dirinya. Baca Matius 12 43 sampai 45. Itu siapa? Paulus. Iya, itu memang tertulis, tapi dia sudah mati martir memberitakan Injil, brother. Oh, itu mati martirnya karena menggenapi nubuatan Ulangan 18 nomor 20. Nabi palsu yang berkata bukan atas firmanku, bukan atas perkataanku, akan aku bunuh. Tuh, menggenapi tuh. Bukan begitu, brother. Dia itu rasul itu. Iya, Dia rasul memberi palsu. suatu pandangan. Matius 15. Matius 15. Coba Anda baca di situ. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Apabila, Matius 24 nomor 15, apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang suci. Rasul itu kedudukan suci kan? Seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel.
Baca Daniel 5 nomor 27. Pembinasa keji itu berdiri kemudian di tempat suci dan membantah perkataan yang maha tinggi. Perkataan maha tinggi, jangan engkau makan babi. Si pembinasa keji mengatakan, makan aja. Sang maha tinggi mengatakan, sunatkan kulupmu. Si pembinasa keji mengatakan, jangan kau bersunat. Dia membantah perkataan yang maha tinggi. Hukum Taurat itu menghidupkan. Kata dia, hukum Taurat itu adalah kutuk. Membantah. Dialah sang pembinasa keji itu. Kalian dibinasakan. Hati kalian itu ditutup oleh dia. Mata kalian aja yang melihat, tapi hati kalian itu tertutup. Bayangkan aja nih, Yesus dengan terang mengatakan apa? Ada sesungguhnya di antara kita yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Nah, siapa yang hidup sampai hari ini dari muridnya? Tak ada. Semuanya muridnya mati. Berarti siapa orang yang dimaksud? Ya dirinya sendiri. Makanya iblis datang memberikan kemudian cobaan kepada dia. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau. Bahwa malaikat akan diutusnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Islam tidak datang begitu aja. Islam datang untuk meluruskan ini. Berterima kasihlah kawan-kawanku kepada Islam. Berarti Yesus Tuhan kan? Dari Iya mana kan, dia brother? Tuhan? Tidak ada Yesus itu Tuhan. Jelaskan. Di mana Yesus Tuhan? Itu iblis tunduk. Tadi brother sampaikan kan iblis tunduk. Dia kan tidak mati. Sampai saat ini dia masih hidup. Itu Tuhan. Oh bukan. Jelas, Jika ya? Iblisnya berkata apa? Jikalau engkau anak Allah, anak Elohim, anak Theos, itu artinya apa? Hamba. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang disebut anak Tuhan itu brother. anak Elohim, yang dimaksud anak Elohim itu adalah hamba Elohim. Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus ini adalah hamba Allah yang kudus. Ya, kalau berani katakan hamba Allah, kenapa dia menggenapi kitab para nabi dan hukum Taurat? Siapa dia gerangan orang ini? Kitab para nabi itu baca Markus 16 nomor 16. Lukas 16 nomor 16. Apa kata di dalamnya? Hukum Taurat dan kitab para nabi hanya berlaku sampai Yohanes Pembaptis. Tidak lewat sampai ke Yesus. Berarti tidak ada nubuatan yang kemudian digenapi oleh Yesus. Genapi itu brother. Baca Matius 5:17 itu jelas. Saudara, kitab saudara sendiri yang mengatakan bahwa kitab Taurat dan kitab para nabi itu hanya berlaku sampai Yohanes Pembaptis. Baca kitab Anda. Iya, mari Yesus datang Berarti tidak sampai. menggenapi. Berarti tidak sampai ke Yesus. Yesus menggenapi, brother. Tidak sampai ke Yesus, Bang. Ada ayatnya. Hanya 15. berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ada itu ayatnya. Dia menggenapi kitab para nabi, brother, dan hukum Taurat. Matius 5:17. Baca Yesus, itu. Lukas 24 nomor 44. Memang aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Matius. Mazmur, Taurat, Amsal. Itu kata siapa? Kata Yesus. Islam datang untuk menolong kalian. Apa sih fungsinya menyembah makhluk yang terkutuk di atas pohon? Nggak ada kan? Coba, kalian ke gereja hari Minggu, siapa yang perintahkan? Nggak ada kan? Ada, Yesus perintahkan kita berbakti, brother. Mana dalilnya, saudaraku? Mana dalilnya? Itu kan Yesus kan menciptakan alam semesta, iya kan? Dia istirahat, maka kita istirahat juga, begitu. Orang istirahat itu hari ke-7, hari ke-7 itu hari Sabtu. Iya, kenapa hari Minggu? Ya, Itu kenapa hari kalian- kalender. Di kalender itu tanggal merah. Kita kan beribadah tanggal merah, iya kan? Iya, Itu silakan jelas. Anda beribadah hari Minggu. Yang saya tahu Yesus itu ibadahnya hari Sabtu. Gitu, saudara. Kenapa orang-orang sudah marah ini tanya kata terlalu keras kata suara saya kata ini. Iya.
Oke. Jadi brother begini. Masih lanjut. Ya, silakan. Iya. Hari Minggu itu sudah tercantum di kalender. Tanggal Ya merah kenapa di toh. kenapa di kalender? Sudah Tuhan dari kecil, brother, dari kecil itu orang sudah tahu tanggal merah hari Minggu. ya itu kan Iya untuk Kaisar Domingo. Untuk Maka mengikuti ibadah ajaran itu. Romawi. Ibadah Romawi Yunani itu hari Minggu. Itu yang perlu saudara pahami. Sedangkan di dalam Keluaran 31 nomor 14, orang yang tidak mengkuduskan hari Sabtu itu harus dibunuh. Gitu saudara. Jadi bagaimana ya bilangnya ya? Mohon maaf kalau saudara-saudara saya katakan Islam datang untuk menjadi jalan keselamatan bagi kita. Tak ada kemudian di dalam pengajaran Yesus ibadah minggu, menyembah dirinya, makan babi, tidak disunat, merasulkan Paulus dan seterusnya, itu nggak ada. Makanya kemudian dikatakan dalam Al-Quran berrafa'ahullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakima. Bagi kami Islam tak ada keraguan-raguan tentang Yesus itu, nggak ada. Kami nyaman karena Yesus berkata Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal kamu bisa peroleh apabila kamu mengenal dua hakikat. Yang pertama, dua entitas. Yang pertama adalah mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang kedua sebagai utusan Tuhan. Kami umat Islam mengenalnya sebagai utusan Tuhan. Murid-murid Yesus mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 8. Yesus mengenali dirinya pun sebagai utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Islam surah As-Saff. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Kami mengenal Isa, Yesus, Yesua sebagai Rasul Allah untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kami umat Islam tenang itu melenggang. sudut pandang brother ya. Utusan, tapi bagi saya dia Tuhan. Nah, itu Ini Mesias. yang menjadi berbeda tuh orang. Nah, itu Mesias itu. Itu Mesias. ya. Dajjal Mesias itu. Yang adalah Tuhan. Brother. Bukan ya. saudara, bukan saudara. Yesus berkata, coba Anda dalami. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa kata Yesus di sana? Coba Anda dalami baik-baik. Kata Yesus itu di situ apa? Itu sangat terang di situ dia katakan bahwasanya yang datang setelah itu adalah Mesias yang akan menyesatkan banyak orang. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus, akulah Al-Masih. Itu nabi Siapa itu? palsu, brother. Nah, Baca bagus. 15 itu. Bagus. Nabi palsu itu. Bagus. Nah, buah-buah Baca dari toh. nabi palsu bisa kita lihat. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka, yaitu memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, dan bernubuat pakai namaku. Itu buah-buahnya. Nah, siapa itu? Islam atau Kristen? Itu orang Farisi itu. Bukan orang Farisi, Pak. Bukan orang Farisi. Orang Farisi kemudian tidak melakukan pengusiran terhadap setan dengan memakai nama Yesus. Nabi palsu. Kita Iya, lihat nabi siapa palsu. di sini? Nabi palsu. Dalam kisah Itu para rasul nabi 6. palsu. Sorry. Bukan Kisah, itu. Bang. Kisah para rasul. Oke, Bang. Kisah para rasul 16 nomor 18. Apa Paulus di situ? orang Farisi mengusir setan dengan nama Yesus. Bukan nama juga dia di situ. Ada berapa nama di situ? Salah satu Barnabas, salah satu masuk di situ. Paulus di sana. Barnabas. Paulus. Mari kita baca. Aduh. Saudaraku ininya. Jadi di dalam kisah para rasul 16, Paulus kemudian berkata kepada orang yang kerasukan setan itu di data nomor 17-nya. Dia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus, bukan Barnabas, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi mendengarkan, maka dia pun berkata, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Saya tidak ngarang. Saya belajar puluhan tahun tentang Bible.
Orang Kristen jemaatnya cuman ke gereja manggut-manggut, tak pernah belajar. Bang Suma Jangan belajar. menuduh, brother. Iya, buktinya saudara. Anda mengatakan Barnabas, saya mengatakan Paulus. Ternyata betul Paulus Ada yang berkata. perselisihan di sana. Dalam Ada perselisihan Barnabas dan Paulus. demi nama Yesus. Aduh, Demi nama Yesus brother, Kristus. brother. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dan pergi dari perempuan ini. Pergilah engkau ke gereja. Ini bang, ini saudara, berbanggalah, berbahagialah kita orang Kristen yang hidup berdampingan dengan umat Islam, yang Islamnya bisa mengajarkan Bible dan bisa mengajarkan Al-Quran. Sekali lagi, barrafa'ahullah ilaihi wa kana Allah azizan hakima. Nabi yang mulia, Nabi yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat sebagai jalan keselamatan menuju kepada Elohim, yaitu Nabi Isa, Yesua, Isa, itu diangkat ke langit tanpa mengalami penganiayaan dari orang-orang kafir. Kenapa orang Kristen pingin kali Yesus mati? Ada apa dengan saudara Kristen? Apa bedanya Kristen dengan iblis yang menginginkan kematian Yesus? Kristen menginginkan kematian Yesus. Iblis menginginkan kematian Yesus. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menginginkan kematian kepada hambanya yang suci. Umat Islam tidak menginginkan kematian terhadap Nabi Isa, Yesua Sudah HaMasyiah. dinubuatkan, brother. Kita para nabi itu sudah dinubuatkan. Iya kan? Di mana Iya, dinubuatkan? Di mana dinubuatkan? Ya, baik, kita buka ya. Oke, silakan. Ya. Injil Yesaya. Matius waktu saya lihat dulu. Ya, Catatan sambil saya. minum kopi campur masako ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enak ya, brother ya, kopinya. Baik. Enak. Di sini Mazmur 6922. Lalu mereka itu memberi Yesus air anggur bercampur empedu setelah Kenapa Yesus di sana? ya, Mazmur, coba lihat. Mazmur 62. 69 Oh, 69. Iya, baik. Iya. Baca. Oke, silakan. Silakan. Tunggu ya, saya cari. Ini ayat referensinya saya ambil ya. Tunggu, agak tebal nih kitab suci ini. Iya. Enam 6922 ya, baik. Iya. Bahkan mereka itu memberi empedu akan makananku, dan dalam dahagaku diberikan minum cuka akan daku. Ya, saya baca Matius ya. Matius 27 ayat 34. Lalu mereka itu memberi Yesus air anggur bercampur empedu. Setelah dikecapnya, maka tiadalah ia mau minum. Ya, itu Mazmur 69:22, juga Mazmur 22:19. Baru Yesaya 53:12, tak kala itu juga disalibkan dua orang penyamun beserta dengan dia, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Di sebelah kirinya. Dan juga Mazmur 22:8, maka orang yang lalu lalang di situ mencercai dia sambil mengeleng-elengkan kepalanya. Dan juga kita lihat juga di Mazmur 22 ayat 2. Ya. Maka sekira-kira pukul 3 itu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, katanya, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, ya Tuhanku, apakah sebabnya engkau meninggalkan aku? Ya. Dan kita bisa lihat Mazmur 69:22. Ya. Maka dengan segera dilarikanlah seorang daripada mereka itu mengambil suatu lumut karang, diisinya dengan cuka, dibubuhnya pada sebatang bulu, lalu diberinya minum kepadanya. Ya. Dan kita bisa lihat di Keluaran
26 ayat 31. Ya. Maka sekonyong-konyong tirai di dalam bait Allah tercariklah, terbelah dua di atas sampai ke bawah, dan bumi pun gempa, dan batu-batu gunung terbelah-belah. Juga kencang kali kita lihat juga banyak brother ya nubuatan. Jadi Nah, cuma itu kalau- saja saya kasih. Kalau itu ditujukan kepada Yudas, bisa nggak? Kan di situ tidak tertulis untuk Yesus. Contoh misalnya ya, ketika kemudian Anda mengatakan bahwasanya itu adalah untuk Yesus, dikatakan bahwasanya bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Kalau ini adalah Yudas, gimana dong? Nah, kita uji dulu, lihat. Nah, benar. itu dia makanya. Coba Anda lihat di dalam Yeremia 23. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas, mereka bernubuat demi Baal, menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang untuk berbuat jahat sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Siapapun bisa duduk di situ. Karena kenapa, Bung? Kalau Anda ingin nubuat tentang Yesus, harus Anda dudukkan Yesus itu sebagai orang benar, orang yang dikasihi, jangan orang yang kemudian diracun, jangan orang yang dianiaya. Kalau ingin mengutip kitabnya Yahudi tentang Yesus, coba Anda baca di Mazmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Bukankah Yesus orang dikasihi? Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya, mereka akan terpelihara. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Elohim ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Sedangkan pengkhianat mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan sang pengkhianat. Tuhan tidak membiarkannya dinyatakan sebagai terkutuk pada saat dia diadili. Itu jelas itu. Di dalam kitab Mazmur 37. Tetapi pendurhaka akan binasa bersama-sama dan masa depan orang-orang pengkhianat akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia Tuhan adalah tempat perlindungan orang benar pada waktu kesesakan. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Ia meluputkan orang benar dari tangan orang-orang pengkhianat dan menyelamatkan orang yang benar sebab orang benar berlindung kepadanya. Yesus, Ibrani 7 nomor 5, atas kesalehannya sebagai manusia ia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang bisa menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Itu jelas itu. Jadi kalau saudara mengatakan ada nubuatan-nubuatan, loh, itu juga cocok untuk Yudas. Makanya kita kembali kepada Lukas 27 tadi. Di situ jelas sekali diterangkan bahwasanya di Lukas 9, data nomor 27, aku Yesus berkata, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Siapa orang itu? Murid-murid sudah pada meninggal, tinggal satu orang saja yang masih hidup sampai hari ini. Siapa orang itu? Yesus Kristus, brother. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan dia kan. Tuhan ya, jelas ya. Dia Mesias, Bang. Dia Mesias, Bang. Kebetulan di dalam Islam itu ada dua Mesias, ada dua Al-Masih. Isa Al-Masih dan Dajjal Al-Masih. Kata Yesus, Al-Masih yang palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Di dalam Matius 24 yang saya kabarkan tadi. Ini data dari kitab saudara. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mesias ini adalah Al-Masih. Dajjal Al-Masih. Ingat Bang.
Yesus berkata di dalam Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Yesus kedatangannya yang kedua menurut Yesus datang bersama dengan dagingnya. Tertulis di mana? Di dalam Matius 24 nomor 27. Yesus akan datang bersama dengan dagingnya. Bukan hanya suara saja, bukan berupa cahaya dan berupa suara, tetapi dia datang dengan lengkap dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus hanya suara. Akulah Yesus yang kau aniaya. Mana orangnya? Enggak ada, cuman suara. Siapa itu? Itu bukan Yesus. Ada cahaya, brother. Tidak ada daging. Tidak ada jasad. Cahaya. Iya, betul. Dia melihat cahaya, tapi tidak ada daging. Sementara Yesus berkata, apabila aku datang ke muka bumi ini untuk yang kedua kalinya, maka aku datang bersama dengan dagingku. Aku datang sebagai anak manusia. Malaikat juga bersaksi. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit, akan datang kemudian ke bumi. Sama seperti engkau melihat dia datang naik terangkat ke bumi. Dia terangkat dengan dagingnya, maka dia turun juga dengan dagingnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu tidak ada daging. Yesus berkata dalam Lukas 10 nomor 2 nomor 18. Aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus mengaku Mesias, bukan mengaku manusia. Dan dia adalah berupa cahaya. Siapa yang berupa cahaya ini? Yesus Kristus, brother. Sekali Jelas, lagi bang, ya. sekali lagi bang. Kenapa ketawa kamu, brother? Saya hanya memberi peringatan saja. La ikraha fid din. Yang bisa sampai kepada kebenaran adalah sahabat-sahabat yang masih menggunakan akal sehat. Silakan dengan iman saudara, tapi iman harus diuji dengan kebenarannya. Karena Yesus berkata, kasihilah Tuhanmu Amen. dengan akal. Betul itu, harus brother. dengan akal, bukan dengan doktrin dan dogma. Jadi saya kembalikan kepada host. Cahaya. Saya titip Lukas 9 nomor 27. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Satu-satunya kandidat yang belum mati sampai hari ini, pada saat itu sampai hari ini, hanyalah Yesus Kristus Kristus. Tuhan, ya. Baik, brother. Terima kasih. Pandangan Ya, silakan. rohani yang mantap ini, brother, ya. Silakan. Baik. Ya, Bang Tisan, gantian barangkali Bang Tisan karena di sini ada 3 Kristen ya. Bang Herman Par, silakan dibuka mute-nya, Bang Herman Par. Bang Herman Par, atau Bang Siantar di sini, Siantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dinda tahta. Masya Allah. Bang Patalempu, Ustaz Tahta, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Herman Par. Ya, ya. Ya, silakan gantian dengan Pak Tison ini. Ya, aku jawab singkat aja ya. Silakan bang. Jadi yang dimaksud si Bang Juma tadi itu merujuk kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes murid Yesus itu. Karena dialah yang melihat secara penglihatan ya. Kan dia, makanya kitab Wahyu itu kan ditulis kan. Nah, itu maksudnya itu, bukan ke Yesus itu. Itu aja. Maksudnya apa ini bang? Maksud abang ini kerajaan Allah Jadi sudah datang. Yohanes Pembaptis lah yang sudah melihat. Jadi sebelum dia mati, dia harus mempunyai penglihatan itu. Makanya kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. Itu maksudnya itu. Kerajaan Allahnya mana? Di kitab Wahyu itu kan ada tuh penglihatan tentang kerajaannya akan datang lagi ke dunia. Yesus akan datang lagi ke dunia sebagai penguasa politis maksudnya. Di sini bang, kalau kita lihat di dalam Lukas 9 nomor 27, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Yesus berbicara bukan untuk menunjukkan satu oknum, tetapi kemudian Yesus berbicara banyak orang. Dalam bahasa Yunani itu disebut an. An itu artinya banyak orang. Dia istilahnya bukan cuma satu orang, tetapi banyak orang. Orang-orang. Sedangkan kalau Anda mengatakan Yohanes berarti cuma satu orang.
Nah, satu hal yang perlu saudara pahami, di dalam Yohanes 21 nomor 24-25, penulis kitab Wahyu dan juga penulis Yohanes itu bukan murid Yesus. Tuh Bang. Coba Anda lihat Yohanes 21 nomor 24-25. Penulis kitab Yohanes bukan murid Yesus, apalagi penulis Wahyu. Nah, jadi harus kembali kepada data konkretnya. Bahwasanya ketika Yesus berkata ada yang masih hidup sebelum melihat kerajaan Elohim, satu-satunya kandidat itu Yesus. Yesus itu sendiri yang masih hidup sampai hari ini, belum mengalami kematian. Dia terangkat dengan jasadnya. Mazmur 16 dengan panjang umur. Bahkan dikatakan di kitab Mazmur itu bahwa Yesus itu hanya menyaksikan kemudian. Menyaksikan apa? Menyaksikan orang-orang yang menyalib dirinya. Itu tertulis Bang. Mazmur 91 mulai dari nomor 1 sampai nomor 16 itu semuanya untuk Yesus. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di petang hari. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Yesus menonton. Kejadian itu dia tonton. Ya, dan dia Yesus kata Tuhan, engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan engkau akan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Fasik itu apa? Di dalam Amsal 23 nomor 17 yang disebut fasik itu adalah pengkhianat, pemakan suap. Nah, siapa pemakan suap yang disaksikan kemudian oleh Yesus? Yudas kan? Itu jelas itu. Amsal 17 nomor 23. Benar nggak? Teman-teman, masih ingat nggak data-data kita yang ini? Orang fasik menerima hadiah, suap, untuk membelokkan jalan hukum. Orang fasik adalah orang yang menerima suap untuk membelokkan jalan hukum. Amsal 17 nomor 23. Sedangkan Yesus dikatakan engkau akan melihat pembalasan terhadap orang fasik yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Di dalam Keluaran Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Terkutuk. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Yesus, apa sebabnya Yesus terkutuk? Enggak ada. Yesus itu orang benar. Tak ada alasan untuk mengatakan Yesus itu terkutuk. Tolong bersihkan lidah kalian dengan mengatakan Yesus itu terkutuk. Bersihkan. Yesus mengatakan apabila datang roh kebenaran, mereka akan memuliakan aku. Dengan lidah saudara-saudara Kristen mengatakan Yesus mati terkutuk di atas pohon, apakah itu memuliakan? Tidak. Itu menghinakan itu. Itu menistakan kemudian. Tapi kalian memutarbalikkan hukum. Yang hina kalian katakan mulia, yang mulia katakan itu hina. Coba. Yang dikutuk adalah Yudas, yang kalian kutuk malah Yesus. Ada apa dengan lidah saudara-saudara? Siapa yang membimbing kalian? Nah itu tadi, Mesias palsu. Mesias palsu menggerogoti otak kalian, menggerogoti kemudian hati kalian, melucuti kemudian hati kalian yang bersih, sehingga kebenaran hilang, dan yang muncul adalah kejahatan yang kalian anggap betul. Itu ada. Apa kata Yesus? Jangan pakai Quran. Karena kitab Anda sendiri menerangkan itu. Tidak perlu Al-Quran. Matius pun menjelaskan itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada orang yang disesatkan secara bergerombol. Itu jelas itu. Islam hanya datang menjadi pembawa peringatan saja. Kalian mau percaya silakan, tidak percaya silakan. Tapi ingat,
kematian sudah mendekat. Bayang-bayang kematian sudah ada, semakin hari semakin mendekat. Ketika sudah masuk ke dalam tanah, tak ada lagi kesempatan untuk kembali kepada jalan yang benar. Subhanallah. Subhanallah. Sahabat Sus. Itu jelas itu. Nah, apa keuntungan kami umat Islam ketika kami mengajarkan seperti ini? Tak ada. Keuntungan kami tak ada. Semata-mata menyelamatkan saudara dari tanggapan dari orang-orang barat terkait dengan Nabi kita yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Nabi kita itu sudah datang ditolak oleh empunya. Setelah ditolak, muncul umat baru menganggapnya Tuhan, melantiknya sebagai korban yang terkutuk di atas tiang salib. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Islam datang menegur, wahai ahli kitab, jangan berlebihan dalam soal agamamu. Tuhan itu cuma satu. Al-Quran datang negur. Kira-kira kalau kita menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi, apakah kita kurang ganteng? Enggak kan? Tetap aja kita akan ganteng seperti yang sekarang ini. Nah, di Islam itu mana Tuhan Islam itu? Tidak bisa Anda nunjukkan, oh Tuhannya Islam berbentuk ini, Tuhannya Islam berbentuk batu, Tuhannya Islam berbentuk kota, Tuhannya... Enggak ada di Islam kayak gitu, enggak ada. Islam hanya menyeru, Subhanallah, maha suci engkau wahai pencipta langit dan bumi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Cuman kayak gitu aja. Nah, Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar. Maka Tuhan yang melihat dan mendengar itu menyaksikan hambanya, menyaksikan kita. Yang satu hari Minggu dilihat, apanya dibuatnya pergi di gedung ini dia? Oh, nyembah makhluk saya bernama Yesus rupanya. Nah, yang ke masjid, oh ini menyembah saya. Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi disembah. Tapi kalau Anda ke gereja nyembah siapa? Orang terkutuk yang Anda sembah. Siapa orang terkutuk itu? Makanya Bang, ini terakhir dari saya sebelum diambil alih sama yang lain. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada muridku, kepada kamu. Menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa melihat mereka. Dari buah nabi palsu bisa kau lihat. Dari umatnya, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Itu adalah tanda-tanda buah dari nabi-nabi palsu. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Loh, siang malam orang ini memanggil Yesus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kok Yesus mengaku tidak mengenal dia? Ternyata cek per cek, Yesus yang kalian panggil itu adalah Mesias palsu. Yesus yang asli itu anteng-anteng aja. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku senantiasa melaksanakan segala perintah yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Berarti aku ini Muslim. Dunia harus tahu aku ini Muslim. Yohanes 14 nomor 30. Iblis tidak akan sedikit pun berkuasa atas diriku. Berarti yang dicobai iblis, berarti yang dihianati iblis, berarti yang membuat kesaksian palsu, tipu muslihat untuk membunuh Yesus itu semuanya gagal. Berarti yang dijerat dengan terkutuk di atas pohon itu adalah orang terkutuk, yaitu penggantinya Yudas. Karena iblis tidak berkuasa atas Yesus sedikit pun. Sementara salib itu adalah karya iblis, bukan karya Tuhan. Coba Anda baca di dalam Yohanes 14. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kamu. Tuh kata Yesus. Berarti yang berkata-kata kepada Ananias, yang berkata-kata kepada Paulus, yang berkata-kata kepada kitab Wahyu, itu bukan Yesus. Tidak banyak lagi waktu aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan dia yang datang ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa yang datang setelah Yesus terangkat? Mesias palsu. Tidak lama lagi sang penguasa dunia ini akan datang. Siapa itu? Iblis. Ketika Yesus terangkat, iblisnya turun. Plak. Ketemu dengan siapa? Pendiri agama Kristen. Iblis sedikit pun tidak berkuasa atasku. Sedangkan Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang telah memilih engkau wahai yang 12 orang muridku? Satu di antaramu iblis. Siapa iblis yang dimaksud oleh Yesus? Yudas. Nah, kata Yesus,
iblis ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang berhasil dibunuh di atas tiang salib bukan aku. Iblis tidak ada daya untuk aku, nggak ada. Dia nggak berani menyentuhku, nggak ada upaya sedikit pun. Untuk menyentuhku sedikit pun tak ada. Apalagi berani membunuhku, nggak berani dia. Nah inilah kemudian saudara, saya mengajak saudara untuk menjadi pengikut Yesus yang setia. Menjadi pengikut Yesus yang asli. Jangan menjadi pengikut Mesias yang bukan manusia. Pahami itu. Coba Anda lihat Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Anda lagi-lagi digiring lai, lembaga Bible mengatakan apa? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Seakan-akan Kristus ini adalah Tuhan. Padahal Kristus itu adalah orang. Kristus itu sama dengan orang yang diurapi Tuhan. Berarti terjemahan yang betul adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Berarti yang lahir adalah orang. Yang datang kepada Paulus bukan orang. Yesus itu ditujukan, bukan orang. Yesus, Tuhan. Kristus itu apa bang? Kristus itu apa bang? Yang diurapi. Apa yang diurapi bang? Kucing, ayam, sapi atau orang? Ya Kristus, ya iya, orang Kristus lah, itu apa? manusia. Ya, manusia. Maksudnya Tuhan Manusia. Berarti yang benar adalah bagimu orang yang diurapi Tuhan. Yesus Kristus itu. Ular tuanya sudah mendarah daging di Anda kalau begitu saudara. Ular tua sudah mendarah daging dalam tubuh saudara. Tuhan Yesus Mesias itu adalah orang bang. Harun Mesias. Kores Mesias, Samuel Mesias, Yesus Mesias, Daud Mesias. Semua ini Mesias. Apa itu Mesias? Orang yang diurapi. Yesus, brother. Mesias itu orang yang diurapi Tuhan. Berarti yang lahir ini adalah orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Yang tidak berkata, yang tidak percaya Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia. Berarti yang lahir ini manusia yang diurapin. Tunggu, saya baca dulu brother kitab saya ini. Ini 1950 asli ini ya. Ya, silakan. Tahu, brother. Baik. Silakan. Sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu. Di dalam Kristus itu negeri apa? Daud. Kristus itu apa? Orang atau Tuhan? Ini kan diurapi ini ceritanya. Orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Bukan begitu. Dengar dulu. Ya, silakan. Jelas ya, baik. Ya. Nah, sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan itu. Di kota Daud. Kristus itu apa? Kristus itu apa bang? Kristus Tuhan itu brother. Di dalam negeri Daud. Saudara, Kristus itu apa? Kristus yang diurapi itu. Apa yang diurapi? Tuhan itu. Iya. Masa Tuhan diurapi? Allahu Akbar, Masya Allah saudaraku. Iblis tua, ular tua sudah bertengger puluhan tahun dalam diri Anda. Cobalah. Hari ini telah lahir bagimu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tuhan itu brother. Alamak, gimana Kristus saudaraku ini? Itu. Alamak. Jadi yang lahir ini apa? Jadi yang lahir ini apa? Tuhan. Tuhan ini. Oke. Oke, baik. Dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan bahwasanya barang siapa yang berkata yang lahir ini Tuhan, maka dia adalah penyesat dan antikristus.
Ayo. Iya, konteksnya dulu. Apa sih itu udah tulis? Aduh, Sebab banyak brother. penyesat. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Tadi Anda mengatakan dia datang sebagai apa? Sebagai apa? Dia Datang Tuhan. sebagai- Dia datang Di sini sebagai- bilang, dia datang Kristus sebagai- Tuhan itu. Dia datang sebagai Tuhan. Anda antikristus. Dah. Gimana? Jangan menuduh, brother. 2 Ya, Yohanes tidak 1 baik nomor itu 7. menuduh. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Harus datang sebagai manusia. Anda mengatakan dia datang sebagai Tuhan. Anda antikristus. Anda adalah Dajjal. Itu dalil. Jangan menuduh, brother. Dalil, Iya, sini. saya Tadi kamu hanya baca meluruskan, ini. saudara. Saya hanya meluruskan. Saya tidak ada menuduh. 2 Yohanes 1 nomor 7 jelas kok. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak Lihat mengaku bahwa konteksnya Yesus telah itu datang sebagai apa manusia. Itu nabi palsu itu Iya dituduhkan. iya 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 iya. Ular tuanya sudah mulai mengkerek di dalam tubuh Anda, Bang. Udah Beda, mulai tua, Kita udah mau beda. mati. Brother percaya Allah Subhanahu wa taala kan? Yesus Saya juga Tuhan Yesus Kristus. Yesusnya Beda percaya kita. kepada Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Gimana dong? Di mana dia Tuhan? Yesus masa- berdoa. Gimana Yesus berdoa ini? itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau bukan Tuhan? Ayo. Dia menunjukkan kepada murid-murid cara berdoa seperti apa. Oke, cara doanya ditujukan kepada Yesus atau kepada Bapa? Ya kepada Bapak. Bapak kan di dalam dia itu. Mana ini brother? Allahu Akbar. Masya Gimana Allah. kita beda di sini brother. Iya, Anda dan Yesus beda. Kalau dengan saya jelas. Ini yang jadi masalah ini, Anda dan Yesus itu beda. Yesus berdoa untuk membuktikan dirinya bukan Tuhan. Tapi Anda Dia kemudian justru menunjukkan. menuhankan Yesus. Kan salah itu, Bang. Dia menunjukkan kepada murid-murid cara berdoa. Cara Bapak berdoa kami sendiri bahwa dia dan Bapak satu. satu apa? Satu nusa, satu bangsa. Ya inilah sulit kita brother ya. Iya. Untuk memahami di sini. Iya. Karena Kenapa brother Yesus? kan, dengar Kenapa dulu. Yesus? Brother Kenapa? kan tidak Iya, silakan. tahu seperti apa wujud Bapa itu. Suaranya brother tidak tahu. Hanya Yesus yang tahu kan? Iya. Nah, maka itu datang kepada Yesus supaya tahu Bapa itu. Nah, Bapak itu menurut Yesus yang mana? Ya itu dirinya sendiri. Di Sudah mana lihat, Yesus sudah berkata lihat begitu? Yesus bilang kepada Di mana Filipus, Yesus berkata Filipus, begitu? kamu kan tanya Bapak itu, kamu sudah lihat aku ini ya, bahwa kamu sudah lihat Bapak itu. Di mana? Di mana? Di Injil Yohanes. Iya. Jelas sekali. Iya kan? Iya, iya, betul. Itu. Jadi Bapak itu tidak bisa dilihat kan? Hanya Kalau Yesus yang tahu. Kalian mau melihat Bapak cukup lihat saya saja. Iya. Nah, karena apa yang aku katakan adalah perintah Bapak. Apa yang aku kerjakan juga adalah pekerjaan Bapak. Makanya di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 8 ya, nomor 29, apa kata Yesus di sana, Bang? Ada Bible di situ. Kenapa Berapa? dia mengatakan? Kenapa Di dia mana, mengatakan? Yohanes 8:29. Inilah alasannya kenapa Yesus berkata aku dan Bapa satu. Silakan. Yohanes 8 ya. 29. 29. Iya. Baik. Maka Yesus menyuruhkan aku, ia bersama-sama dengan aku, maka Bapa itu tiada meninggalkan aku seorang diri. Karena senantiasa aku berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa yang lucu sini? Kalau dia tidak seorang diri berarti dia berapa?
Ya ini kan di dalam, kita baca konteksnya dulu di sini. Tuhan Yesus Bocor halus. terang dunia di sini. Konteksnya Tuhan Yesus terang Aku dunia. tidak seorang diri. Berarti aku dan Bapa berseorang atau berdua orang? Dia kan sampaikan kamu tidak mengenal dia, suaranya, wujudnya. Gimana, brother? Aduh, aku tidak, Tuhan Bapa tidak berkenan membiarkan aku seorang diri. Berarti Bapa menemani aku dan Bapa adalah satu. Bukan berarti Bapa adalah aku adalah Bapa. Ini Tuhan Yesus di sini terang dunia, brother. Terang dunia apa? Mati lampu kapal. Aduh, saudaraku Tison, ayolah, jangan. Al-Quran itu mengatakan begini, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu sesungguhnya ingin menipu Allah dan juga menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka itu hanya menipu diri mereka sendiri. Apakah Anda nggak sadar kalau Anda sedang menipu diri Anda sendiri? Jujur bang, jujur. Al-Quran saya nggak mungkin keliru. Siapa orang menipu? Tidak ada menipu orang di sini, brother. Bukan, Anda sebenarnya ingin mengelabui saya. Bukan Tetapi sebenarnya Anda mengelabui diri Anda sendiri. Yesus mengatakan, dan Tuhan tidak berkenan membiarkan aku seorang diri. Berarti itu harus ada yang menemani Yesus. brother. Siapa yang menemani Yesus? Bahkan di dalam Yohanes 8 di data sebelumnya, nomor 16-17, Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah dua. Satu. Dua. Mana ini? Saya pegang Alkitab, brother. Oke, saya baca ya. Saya baca. Iya, baik. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu betul. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama. Bersama artinya berdua dengan Bapa. Dan jika penghakiman, dan dikatakan, dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, satu. Dan juga Bapa yang bersaksi tentang diriku, dua. Berapa? Aku dan Bapa berapa? Satu, brother. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Jujur saudaraku, ini data sudah sangat jelas. Jika aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Ada Bapa menyertai aku, berarti aku dan Bapa adalah seorang diri. Satu. Aku tidak seorang diri, tetapi aku seorang diri bersama Bapa. Dengar dulu, satu mereka itu, brother. Pusing kita ini, brother. Aku tidak seorang diri, melainkan aku sendiri bersama dengan Bapa. Apa itu judulnya? Aku tidak seorang diri, melainkan aku berdua bersama Bapa. Dan dituliskan kemudian begini, di data 17-nya. dalam pelayanan itu, brother, dalam pelayanannya bukan dia sendiri, tapi Bapa yang ada di dalam dia. Ini yang kalau dia tidak berkata-kata. sendiri, berarti dia berapa? Ya, ini kan satu, bicara satu, aku dan Bapa satu. Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa saya banyak tertawa? Supaya teman-teman yang mendengarkan kita di bawah itu juga semangat. Kok semangat? Semangat. Bukan semangat, mentang-mentang di bawah lagi mangap semua. Gitu saudara ya, itu cuman kajian standar
itu mengetahui kebenaran. sudut pandang brother, beda Iya, kita, Iya, ya kan? iya. Anda Baik, kan pengikut ya. Mesias. Yesus Kristus, Mesias yang Tuhan. bukan manusia. Ingat ya, Mana Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Nah, merinding aku. Tetapi aku menerimanya dari Mesias. Dari Yesus Kristus, Tuhan, Kata, brother. kata Yesus, waspadalah kepada Mesias palsu yang datang dengan memakai nama Yesus. Itu nabi palsu itu. Barnabas itu nabi Allahu palsu. Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Iya, silakan saudara, silakan. Saya tidak ada hak untuk memaksa Anda. Saya hanya punya kewajiban untuk menyampaikan sisi kebenaran. Kalau Anda terima, alhamdulillah. Tidak terima juga nggak apa-apa. Oke, teman-teman, yang lain silakan, mungkin ada ingin menambahkan. Terima kasih Bunda. Jadi satu slot ini khusus untuk teman Kristen ya yang mau naik ya, yang agak garang dikit lah, yang bisa mampu mengimbangi narasi-narasi dari Gurunda. Bang Hendi mau masuk, Bang Hendi mungkin? Ya, sambil lalu di tap-tap layar teman-teman ya yang ada di bawah, jangan lupa. Tunggu 5 menit, tunggu. Oke, Ustadz Tata mungkin mau masuk? Allahumma salli. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara Tison ini dari sekte mana, Bang? Saya dari Kristen Karisma, brother. Oh, karismatik ya. Sama seperti Bang Luga. Iya, bisa dikatakan begitu, brother. Iya. Tapi katanya dia nabi ya. Ya itu urusan dia itu. Iya kan? Iya Dia betul. tanggung jawab nanti, brother. Bolak-balik ke neraka katanya. Ya itu dia dapat penglihatan, ya itu urusan dia. Iya, iya. Tapi nggak enak juga penglihatannya karena dia lihat bom-bom di neraka kata dia. Aku melihat bom. Benar itu. Nggak Benar itu, enak. brother. Benar ya? Ya, saya baru dengar ini. Iya, serius. Coba nanti kalau ketemu. Tanggapan dari bom-bom bagaimana itu? Dia santai aja kan, dia fokus ke Oh, koin kata begitu dia. ya. Oke. Jadi tanya kan, Bom-bomnya itu lo mau hujat dia kayak lo mau apa dia kayak yang penting dapat koin. Aman dia. Oh, begitu dia. Iya. dia bilang tadi Baik. gitu ya Bang Andi. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya itu Saya di gini Pak Tison kata bom-bom. Saya itu kenapa selalu saya undang Juma mau diskusi sama saya supaya penonton banyak, saya dapat koin lumayan lah. Kan saya butuh koin. Jangan laporkan saya. Jangan laporkan saya. Gitu. Allahu dia Akbar, juga Masya Allah. politik juga dia ya. Iya, politik. Saya ada di Talaut ini, brother. Di Pulau Miangas, perbatasan Indonesia Filipina, brother. Oh iya. Oh Iya, jauh ya. Bang Sulawesi Rison, Utara. ya, ada Mbak Natalia mau naik ini bahwa di masjid katanya ada Iya. nama Yesus disebut-sebut. Natalia, selamat malam. Nanti pada akhirnya Bang Zuma akan mengikuti Yesus katanya. Natalia, selamat malam. Bah, Iya. Halo. Iya. mati Silakan. meja. Mati meja. Kalau host itu tahu ya komentar-komentar Selamat malam, teman-teman ya. selamat malam. Iya, selamat malam juga. Silakan. Mencet-mencet kepencet, tapi nggak apa-apa. Ternyata begini caranya. Maaf, Mas Katro. Iya, silakan. Ya Bang Juma, dengerin dari tadi pembahasan tentang Yesus. Terima kasih sudah memviralkan Tuhan Yesus kami. Iya. Semoga semakin banyak jiwa yang mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Betul itu. Tiap hari ada ribuan orang yang mengenal Yesus. Mereka Amin, puji Tuhan. mereka benar-benar sadar kalau ternyata Yesus itu adalah manusia biasa dan yang disembah Kristen itu ternyata adalah makhluk halus.
Alhamdulillah, semakin banyak Kami- orang yang tercerahkan. Eh, Iya, mau aminkan. Tuhan itu tidak harus, Bang Zuma, Tuhan itu tidak hanya dipelajari, tapi juga harus dialami, Bang. Kalau bagi kami itu umat Islam dan juga orang Yahudi, di dalam kitabnya orang Yahudi kan sudah jelas bahwa jangan lagi ada orang yang mengajar tentang Tuhan, sebab baik kecil maupun besar mereka sudah mengenal aku, dan aku tidak akan lagi mengingat-ingat dosa-dosanya. Dosa-dosanya yang telah aku ampuni. Ini kurang lebih 600 tahun sebelum Yesus hadir. Dosa-dosa Bani Israel sudah diampuni oleh Allah, oleh Tuhan, dan kemudian mereka dikatakan dalam kitabnya Yeremia 31 nomor 34, tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalilah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi percuma Kristen datang memperkenalkan Tuhan baru, orang Yahudi sudah mengenal Tuhan yang betul. Begitu Mbak Natalia. Makanya Kristen ini dengan orang Yahudi itu tidak bisa satu rumah ibadah karena Tuhan mereka berbeda. Mungkin saya tidak terlalu paham soal sejarah, tapi satu yang selalu saya rasakan, bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada pengetahuan tentang Dia. Ya, Karena bagus. kami tahu Amin, amin siapa itu, Tuhan yang Sister. kami sembah. Ya, betul. Iya, kami orang percaya mewartakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Alhamdulillah, sedangkan Yesus tidak pernah memberitakan hal tersebut. Jadi kalau hari ini Anda merasa kemudian taat kepada sembahan saudara, pas benar kata Yesus itu dalam Matius 24 itu, bahwasanya penyesat ini nantinya akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Makanya murid-murid Yesus ketika Yesus berbicara, wahai muridku, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini adalah Bani Israel, bukan Kristen. Makanya Penyesat itu yang tidak percaya tentang Tuhan Yesus, itulah penyesat. Yang tidak percaya akan kematiannya, tidak percaya akan kebangkitannya. Baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman telah aku berikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka sudah tahu dengan pasti dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Murid-muridnya seluruhnya, Bani Israel seluruhnya percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Ajaran Yesus itu Tuhan muncul puluhan tahun setelahnya dan diresmikan ratusan tahun setelahnya. Kata Paulus, untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi sebelumnya Yesus ini bukan Tuhan, Yesus ini manusia. Ya itu menurut pendapatmu, Bang. Kami Yesus, tidak seperti itu. Menurut Iman Yesus kami gimana? tidak begitu. Menurut Yesus bagaimana? Akulah Apakah dia- Tuhan. Oh, nggak Akulah bisa. jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada? Kepada Bapa? Nah, itu Dan dia. tidak melewat aku. Berarti Yesus ini hanya jalan menuju kepada Bapa. Dia bukan Tuhan. Jalan menuju ke Monas bukan Monas. Jalan menuju kantor bukan kantor. Jalan menuju pasar bukan pasar. Yesus jalan menuju kepada Tuhan. Dia bukan Tuhan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Berarti dia hanya Yesus- jalan. Yesus dan Bapa itu satu hakikat. Ya Bang. tadi, gimana Allah caranya Bapa, satu hakikat? Allah Nggak bisa. Putra, Nggak dan bisa. Allah Roh Kudus. Itu muncul di gereja. Mereka Allah gimana? Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu satu, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Itu kata Kristen, kata Kami orang Yesus. Kristen, kami Iya. orang percaya, Bang. Kami percaya kepada mempercayai siapa? Kematian. Percaya Tuhan kepada Yesus siapa? Kristus. Tuhan Di mana Yesus Yesus mengatakan dirinya untuk mengajarkan agama Kristen? Orang Kristen itu adalah orang yang mengikuti Yesus, yang percaya Tuhan Mengikuti Yesus gimana? Yesus itu ketika dia hidup mengajarkan kepada muridnya menyembah dirinya atau menyembah kepada Bapa yang ada di langit. Yesus. Menyembah dirinya sama dengan menyembah Bapa, Bang. Udah mulai gila juga ini kayaknya. Udah Kami mulai gila karena Ya, Tuhan Yesus. Mohon Haleluya, mohon begitu, maaf. Bang. Saya tidak bisa berbicara kepada orang yang sudah kelewat gila. Ya. Heeh. Agama Islam itu kan baru datang
Setelah Yesus bertahun-tahun. Ya memang betul, Yesus. betul sekali. Kebetulan Yesus Baru abad berkata, ke-7. kebetulan Yesus berkata bahwa penyesat itu seangkatan dengan dia. Angkatan jahat ini minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda bangkit di hari ketiga. Hayo, nabi-nabi Penyesat palsu, itu- nabi-nabi penyesat palsu itu yang kebetulan tidak itu. percaya Tuhan Yesus. Kebetulan kata Yesus, penyesat itu seangkatan dengan dirinya. Penyesat itu datang kepada muridnya. Alhamdulillahirabbil Bang, alamin. Gitu menurutmu- dong. Menurutmu saya tanya, kenapa Yesus itu mau disalib sama orang Romawi, sama orang Yahudi? Karena Yesus baca di dalam Yohanes 11 45 sampai nomor Karena 57. dia mengaku anak Allah. Oh Bang. salah, itu kesaksian palsu. Yesus Enggak, mengatakan, itu yang maka benar. dengarkan saya, dengarkan. Di dalam pengakuan Yesus ketika dia ingin dilempari batu, Matius 10 nomor 34, baca di nomor 33, baca di nomor 34 sampai 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan maka dia adalah Allah. Itu kata Yesus. Maka ketika aku berkata akulah Allah, itu tak apa-apa. Karena saya penyampai firman. Sama seperti Nabi Musa di Keluaran 7 nomor 1. Dia diutus sebagai Allah, sebagai Tuhan untuk Fir'aun. Bahkan dia punya nabi bernama Harun. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Nah sekarang, firman yang sekarang keluar kalau daripadaku Yesus, tidak akan kembali dengan sia-sia. ya itu Yesus. Tuhan. Yesaya 55 nomor 11 yang Anda maksud itu. Sekarang permasalahannya adalah Yesus ini penyampai firman atau Yesus ini sumber firman? Yesus itu sang firman sendiri, Bang. Ah ini sudah gila betulan. Anda benar-benar gila. Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kok bisa sang firman? Ya kan Alamak. dia anak Allah. Allah. Bang. Yang dimaksud dengan anak Allah itu bukan cuma Yesus doang. Semua orang-orang yang beriman, semua orang-orang yang taat, orang yang mengasihi Tuhan itu disebut sebagai anak-anak Elohim. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jangan Terus, gila permanen dong. Tadi kau bilang kan, Bang. Yang disalib itu Yudas kan, yang terkutuk itu kan. Yes, betul. Ingat kata-kata Tuhan Yesus di atas kayu salib apa? Ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa Mana dia? ada orang terkutuk bisa ngomong seperti itu? Lah, sekarang permasalahannya adalah ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, itu kontradiksi. Karena ternyata Yesus meminta kepada Tuhan untuk supaya mengampuni orang-orang tersebut. Mana yang betul? Bang, biar ku kasih tahu ya. Ya silakan. Kematian Yesus di atas kayu salib itu karena memang sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Tidak mungkin. Dan Tidak mungkin. Itu mimpi dia di siang mati itu bolong. karena melakukan kehendak Bapa. Oh, enggak ada. Bapa Di mana kehendak Bapa agar orang benar dibunuh untuk dosa-dosa kafir? Mana dalilnya? Ayo. Umat manusia. Saya rela jadi menantumu kalau ada dalilnya. Mana? Dengarkan. Saya ikhlas, betul. Hubungan antara manusia dan Allah Bapa itu Iya, rusak dalam dosa mana dalilnya? semenjak Nabi Mana Adam. dalilnya? Itu Paulus. Mana Tuhan dalilnya? Yesus Itu Paulus yang saya minta. perantara di antara itu bukan tadi Paulus. Tadi Itu kami, saudara iman mengatakan. iman kami, Bang. Tadi Iman saudara kami mengatakan sebagai orang kematian Katolik Yesus itu adalah kehendak Bapa. Berarti Bapa yang Anda maksud di sini Paulus. Itu kehendak Paulus, itu keinginan Paulus. Paulus itu rasulnya Tuhan. Dia yang menyampaikan firman. Kami beriman kepada Yesus bukan karena Paulus, Bang. Allahu Akbar. Jangan dulu. Kami beriman kepada Tuhan Yesus bukan karena Paulus. Kok Anda beriman kepada Tuhan Yesus? Iyalah, kami percaya sama Tuhan Yesus. Ya Bang. udahlah, suka-suka abang, saudara lah, suka-suka saudara lah. Kalau 2000 saya, tahun, Bang. 2000 kalau tahun. saya Tuhan Yesus sebagai mati orang, di atas kayu salib. kalau saya Dan sebagai tidak- orang, kalau saya sebagai orang waras, ketika saya mengatakan saya percaya kepada Yesus, berarti yang saya percayai tentang Yesus adalah ucapan Yesus sendiri, bukan ucapan orang. Dalam kitab suci semua ucapan Yesus.
Nggak Kenapa ada. dipilih-pilih ayatnya, Bang? Nggak ada. Dan Itu kau namanya salah kebodohan. pula menafsirkan ayat-ayat Itu kami. namanya kebodohan. Itu stupid in bahlul. Ajaran. Di Asal mana kau Yesus? tahu ya, Bang. Sekarang saya Ajaran tanya Yesus samamu. itu Sekarang memang saya tanya. kebodohan bagi Sekarang dunia. saya tanya samamu. Di mana Yesus mengenal Lukas? Meong. Yesus mengenal semua manusia, Bang. Wah, itu meong namanya. Itu namanya stupid. Yesus itu Tuhan. Dia Itu mengenal namanya konyol. hatimu. Itu namanya konyol. Dia Asal mengenal ngomong. jauh di lubuk hatimu. Itu Aku asal berdoa ngomong. dalam nama Hey. Yesus. Asal suatu ngomong. hari Itu Alenga, kau alenga. menyebut Ya, dengan calai. lidahmu Itu sendiri, bahlul. Yesus Itu bahlul Kristus namanya. adalah Orang Tuhan talal. bagi Bahlul. kemuliaan Allah. Bahlul itu namanya. Bicara asal Semakin seenak hari kau perut. sebut nama Yesus, semakin banyak jiwa dipanggil. Alhamdulillah, tiap hari saya syahadatkan orang. Kecuali orang gila yang mau mengatakan sesuatu yang tidak pernah Yesus katakan. Makanya Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Jadi kalau sampai mulutmu robek, sampai kuping pun memuji Yesus, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Itu kan Dah. menurutmu, Bang. Itu menurut Itu kan Bible. menurutmu. Itu menurut Yesus. Ya, kau salah menurut memahami Yesus. Bible kami. Coba Kau salah kau, memahami Bible kami. kamu tunjukkan kepada saya pemahaman yang benar terhadap Matius 7 nomor 21, 22, 23. Coba kamu terangkan kepada saya. Yang dibilang menyebut Tuhan itu adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan atau firman Bapa? Ayo. Bapa. Ayo. Yesus itu Bapa. adalah firmannya Bapa. Orang konyol. Ampun saya kalau diskusi sama Alenga, pembohong. Allah itu hakikat, Bang. Pembohong. Sama seperti manusia. Udah. Saya ampun kalau pembohong. Natalia. Ya. Yesus itu Tuhan atau dia manusia? Yesus itu Tuhan dan Yesus itu manusia. Oke, baik. Di saat Bunda Maria melahirkan Yesus, Ya, yang dilahirkan itu manusia atau Tuhan? manusia, natur kemanusiaannya. Berarti waktu bayi belum jadi Tuhan dia? Sudah, dia